Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita masih membahas tentang determinan. Namun saya mencoba menjelaskan determinan pada matriks ordo di mana n lebih dari 3. Nah, sebagai contoh pada ordo 4 kali 4. Nah, untuk matriks ordo 4 kali 4 dan seterusnya ini ada dua cara yang akan kita diskusikan, yaitu cara kofaktor dan dengan cara operasi baris elementer. Mencari determinan dengan cara kofaktor, ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama tentang ekspansi, yang kedua kofaktor, yang ketiga minor. Nah, ekspansi itu sendiri adalah menghapuskan baris ke I, kolom ke J pada matriks A. Jadi kalau misalnya dilihat pada bentuk ini ya, jadi di sini kita menghapuskan salah satu baris ke I pada kolom ke J. Jadi kalau misalnya saya buat bentuknya seperti ini. Sebagai contoh, misalnya ini kan ordo matriks dengan ordo 4 kali 4 ya. Jadi saya buat A, B, C sampai dengan P ya. Ini elemen-elemen atau entry-entrynya. Maka saya mau coba menghilangkan baris keempat kolom 3. Nah, artinya berarti baris yang keempat ini dengan kolom yang ketiga. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti yang ini yang kita hapuskan. Nah, maka ini saya coba gambarkan, saya menghapuskan baris keempat kolom ketiga. Maka yang bisa tertulis sisanya itu adalah A, B, D, E, F, H, I, J, L. Nah, ini. Jadi tinggal bersisa adalah ini. Jadi salah satu baris ke I atau kolom ke J-nya itu yang kita hapuskan. Jadi ini dicoret. Ini kan saya buat kolom 3 ya. Kolom ketiga ini dicoret dan baris keempat ini dicoret. Jadi yang bersisanya inilah yang kita tulis kembali. Nah, itulah yang dinamakan dengan ekspansi. Jadi kalau misalnya di sini ada, ini kan matriks ordo 3 kali 3 ya, dibuatkan di sini. Maka dia ada 6 ekspansi yang bisa ketuliskan. Nah, ekspansi baris pertama berarti ini baris pertama, ekspansi baris kedua, ekspansi baris ketiga, ekspansi baris keempat, ekspansi kolom pertama, ekspansi kolom kedua, dan ekspansi kolom ketiga. Jadi kalau misalnya dia ordo 4 kali 4 seperti bentuk matriks ini ya, ordo 4 kali 4, maka kalau misalnya kita buat ekspansinya itu ada 8 ya. 1 ekspansi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Jadi ada 8 bentuk ekspansi yang bisa dibuat. Nah, setelah tadi kita ekspansikan kan dapatlah ya matriks dengan ordo 3 kali 3 tersebut kan, yang ini bentuknya. Nah, hasil determinan dari matriks ordo 3 kali 3 inilah yang disebut dengan minor. Jadi determinan dari matriks ordo 3 kali 3 ini saya tulis dulu ya. 3 kali 3 inilah yang disebut dengan minor. Jadi minor itu adalah determinan dari matriks yang berdimensi n-1. Jadi kalau misalnya matriksnya 4 kali 4 nih ya, ordonya kan 4 kali 4. Maka minornya itu berordo n-1, berarti 4 dikurang 1 berordo 3 kali 3. Jadi kalau misalnya matriksnya tadi 3 kali 3 ordonya, maka minornya itu dia ordonya 2 kali 2. Kemudian carilah determinannya. Sebagai contoh pada matriks ini, lihat nih pada ordo 3 kali 3, maka minornya berarti kan ordonya 2 kali 2 ya. Nih. Nah, saya mau melihat minor pada baris ketiga kolom kedua. Jadi baris ketiga kolom kedua kita cari ekspansinya, kita coret nih. Misalkan saya coret baris kolom kedua baris ketiga. Maka yang tertulis tinggal A11, A13, A21 dan A23. Nah, kemudian kita cari determinannya. Cara mencari determinan ordo 2 kali 2 kan udah tahu ya, bahwasanya A11 dikali A23 dikurang A13 dikali A21. Nah, kemudian saya misalnya mau cari untuk minor baris 1 kolom pertama, baris pertama kolom pertama ya. Nah, maka yang kita coret adalah baris pertama kolom pertama. Nah, tinggal bersisa adalah A22, A23,
A32, A33 yang nggak kena dengan garis biru ya. Nah, dialah yang dimasukkan dalam minor. Kemudian kita cari determinannya, sama seperti yang sebelumnya untuk determinan ordo 2 kali 2, caranya A22 dikali A33 dikurang A23 kali A32. Oke, nah sekarang tentang kofaktor. Nah, kofaktor itu sendiri adalah min 1 dari pangkat baris ditambah kolom terus dikali dengan minor yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita ambil A ini kan entry atau elemen pada matriks ordo 4 kali 4 ini saya ambil baris pertama kolom pertama. Jadi berarti I-nya 1, J-nya juga 1, berarti 1 tambah 1 2. Min 1 pangkat 2 ini kan min 1 ya. Min 1 pangkat 2 itu positif. Maka bisa kita tuliskan bahwasanya nanti hasil dari A1-nya itu positif. Nah, berarti kalau misalnya yang ini kan baris pertama kolom kedua ya. Berarti I-nya 1, J-nya 2. 1 tambah 2 3. Min 1 pangkat 3 pangkat ganjil, dia akan kembali menjadi ganjil. Berarti ini negatif, ini pasti positif, dan ini negatif. Sekarang baris kedua kolom pertama, barisnya berarti I-nya 2, kolomnya 1, 2 tambah 1 3, berarti dia negatif. Berarti negatif, sini positif, sini negatif, sini positif. Ini juga di sini pasti positif. Nah, kita coba aja ya. Baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga berarti ini I-nya 3, kolom pertama 1 ya, berarti 3 tambah 1 4. Dia genap, berarti min 1 pangkat 4 sama dengan positif. Nah, ini kita sebenarnya cuma perlu mencari yang pertama, kedua, sama yang di sini. Nanti seterusnya ngikut dia selang-seling. Berarti ini negatif, ini positif, ini negatif, positif, negatif, positif, dan negatif. Jadi kalau misalnya kita mau cari nih pada baris pertama kolom keempat, berarti dia negatif. Kenapa? 1 tambah 4 itu 5. Min 1 pangkat 5 adalah negatif. Kemudian kalau misalnya udah hasilnya negatif, misalnya nih saya mau ngambil kolom pertama nih. Kolom pertama, ekspansinya kolom pertama. Berarti yang ini dicoret. Nah, yang berhubungan dengan yang dicoret inilah yang nanti kita tentukan apakah dia negatif atau positif. Setelah kita mengetahui 3 tadi, ekspansi, minor, dan kofaktor tadi, maka bisalah kita ketahui bahwasanya determinan dari matriks A ialah jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Jadi tadi kita udah ketahui kofaktornya itu apa, terus AIC ini jadi dari matriks itu kita cari kofaktor, terus kita kalikan pada si minornya tadi ya, dengan cara sebelumnya kita tentukan dulu ekspansinya, mana yang mau kita hilangkan, apakah dia baris atau dia pada kolom, sehingga bisalah kita tentukan determinannya. Oke, saya langsung ke contoh soal aja ya. Berdasarkan contoh ini ya, jadi cari determinan pada matriks dengan ordo 4 kali 4. Jadi di sini ada 2 1 3 1 1025 2113 1302. Jadi kita tentukan pertama ekspansi berapa yang mau kita hilangkan ya. Jadi di sini ekspansi pada baris kedua, baris pertama, dan ini baris kedua. Berarti semua yang di sini kita mau hilangkan. Inilah ekspansi dari baris kedua. Maka dituliskanlah dia. Ini kan 1 ya. Maka di sini 1, ini 0, ini 2, ini 5 ya. Nah, jadi setelah kita tuliskan, kita nentuin itunya, kofaktornya kita tentuin ya. Kofaktornya apakah dia bernilai negatif atau dia bernilai positif dari si ekspansi tadi. Nah, di sini kita tahu baris ini kan baris kedua yang ini ya, yang 1 ini kan pada baris kedua kolom pertama. Nah, baris itu 2, kolomnya 1, berarti 2 tambah 1 3, berarti ganjil kan, berarti dia tetap dalam bentuk negatif. Nah, kemudian 0 ini baris kedua kolom kedua, berarti 2 tambah 2 4 itu genap, berarti dia bernilai positif. Nah, sekarang di sini yang ketiga ini adalah baris kedua kolom ketiga, 2 tambah 3 sama dengan 5, berarti dia negatif, maka dia akan kembali menjadi negatif. Nah, di sini ini kan baris kedua kolom keempat, berarti 2 tambah 4 sama dengan 6.
dia bernilai positif, makanya di sini nilainya positif. Nah kemudian minornya, nah saya coba tuliskan kembali bentuk untuk minornya. Jadi oke, ini kan kita baris kedua ya yang dihilangkan, baris kedua. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan baris kedua yang menyenggol kolomnya itu berapa, itulah yang kita hilangkan. Jadi di sini baris per 2, maksud saya baris kedua. Sini kan baris kedua ya, tapi pada kolom pertama, maka baris kedua dan kolom pertama ini kita hilangkan. Angka 1 ini berada pada baris kedua kolom pertama. Jadi saya coba hilangkan baris kedua kolom pertama, maka kita bisa menuliskan menjadi 131 113 302 ya. Tadi dia 1 pada negatif, kofaktornya nih negatif, ekspansinya pada 1. Nah sekarang dia pada yang 0 nya, ekspansi pada yang 0. Nah 0 ini dia kan pada baris kedua kolom kedua. Nah ini saya coba hapuskan. Nah dia pada baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua ya kan. Nah maka kita perlu menuliskan dia tadi tambah ekspansinya 0 ya, maka yang kita tuliskan tinggal 2 3 1 2 1 3 1 0 2. Nah kemudian yang pada angka 2 ya, angka 2 ini kita lihat dia letaknya pada baris kedua kolom ketiga. Nah itu kita coret, maka dia tinggal 2 1 1 2 1 3 1 3 2. Nah sekarang yang angka 5, angka 5 nya ini coba perhatikan, dia berada di angka 5 ini berada di baris kedua kolom keempat, maka kita bisa mencoretkan baris kedua kolom keempat. Maka tinggal yang ditulis bersisanya 213 211 130. Kemudian minor itu kan mencari determinan dari sumatriks yang udah kita hilangkan tadi ya, baris I kolom J-nya. Maka kita cari determinannya dulu. Sekarang kita cari determinan pada setiap matriks ordo 3x3 ini ya. Untuk supaya kita nggak bingung, maka saya buat dulu ini untuk cari det yang pertama. Ini det yang kedua. Ini determinan yang ketiga, dan ini determinan yang keempat. Maka saya buat jadi sini jadinya tetap merah aja kali ya. Determinan yang pertama. Oke. Nah, ini kita lihat 1 kali 1 kali 2. Maka hasilnya 2. Oke, nah sekarang 3 kali 3 kali 3 berarti 27. Kita tambah 27. Kemudian 1 kali 1 kali 0 berarti 0. Nah dikurang sekarang ke arah yang ke kiri. 1 kali 1 kali 3 3. Oke. Nah ini 3 kali 0 kali 1 berarti 0. Kemudian 3 kali 1 kali 2. 3 kali 1 kali 2 sama dengan 6. Oke ya. Nah ini akan sama dengan 27 tambah 2 29. Kurang 3 tambah 6 9. Berarti 20. Sekarang cari determinan yang kedua. Kita cari determinan yang kedua. Matriks yang kedua ini ya. Berarti 2, kita ke sebelah kanan dulu. 2 kali 1 kali 2 4. Terus ditambah 3 kali 1 3 kali 3 kali 1 berarti 9. Kemudian yang satu sendiri 1 kali 2 kali 0 berarti 0. Sekarang kita yang ke sebelah kiri. 1 kali 1 kali 1 1. Oke. Nah, ini 3 kali 0 kali 2 0. Kemudian ini kan ada 2 ya, sekarang 1. 2 kali 3 kali 2 4 kali 3 12.
Oke, nah ini sama dengan 4 tambah 9, 13 dikurang 13 ya. Berarti hasilnya 0. Nah, sekarang determinan yang ketiga. Saya buat di sini aja. Determinan yang ketiga. Kita ke sebelah kanan. 2 kali 1 kali 2, 4. Terus 1 kali 3 kali 1, 3. Tambah 1 kali 2 kali 3, 6. Kemudian kurang, sekarang ke sebelah kiri, 1 ya. 1 kali 1 kali 1, 1. 3 kali 3 kali 2, 9 kali 2, 18. Oke, nah sekarang 2 kali 1 kali 2, 4. Tambah 4. Oke, ini akan sama dengan 4 tambah 3 tambah 6. 7 tambah 6, 13 dikurang 1 tambah 4, 5. 5 tambah 18 berarti 23. Nah, 13 dikurang 23 hasilnya 10. Nah, sekarang determinan yang keempat. Determinan yang keempat. Ini ya. Berarti kita ke kanan, 2 kali 1 kali 0, 0. 1 kali 1 kali 1, 1. Saya tulis dulu. 0 tambah 1 berarti 2 kali 3 kali 3. 9 kali 2, 18. Nah, dikurang dengan, kita sekarang sebelah kiri, 3 kali 1 kali 1, 3. Oke ya, 1 kali 3 kali 2, 6. 1 kali 2 kali 0, 0. Nah, ini akan sama dengan 19 ya. 1 tambah 18, 19 dikurang 6 tambah 3, 9. Berarti 10. Nah, kemudian kita balik ke bentuknya ini. Bentuk yang ini kan min 1. Min 1 kali 20 berarti min 20. Maka determinannya bisa kita tuliskan min 20. Min 20. Kemudian 0 nih ya. 0 dikalikan dengan yang det kedua, 0. Berarti 0. Berarti kita tambahkan dengan 0. Kemudian yang ketiga, min 2 kali 10. Min 2 kali 10. Berarti min 20. Dikurang 20. Nah, ini 5 kan. 5 determinan yang keempat, 10. 5 kali 10, 50. Berarti ditambah 50. Nah, sesuai dengan yang ini, min 20 tambah 20 tambah 50 sama dengan 50. Oke ya, ini dengan cara kofaktor. Oke, sekarang kita mencari determinan ordo 4 kali 4 dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Jadi di sini matriks yang sama dengan yang tadi kita menggunakan kofaktor. Nah, ini saya coba dengan operasi baris elementer. Nah, untuk mencari determinan dengan cara operasi baris elementer itu kita lihat saja sama seperti sifat-sifat determinan sebelumnya ya. Itu berlaku untuk semua ordo n kali n. Jadi kalau misalnya salah satu barisnya yang bernilai 0, misalnya baris pertama ini bernilai 0 semua, maka dia determinannya 0. Atau salah satu barisnya itu yang bernilai 0, maka dia juga determinannya sama dengan 0. Nah, karena ini tidak ada yang bentuk seperti itu, maka kita mencarinya dengan cara segitiga atas atau dengan menggunakan segitiga bawah. Nah, saya mau coba dengan segitiga atas ya. Berarti ini yang terbentuk, maka saya merahkan dulu biar mudah. Nah, ini yang terbentuk, maka yang di bawah yang tidak kena garis merah ini, yang di bawahnya ini kita harus membuatnya menjadi 0 semua. Nah, kemudian hasilnya dari diagonalnya inilah yang kita sebut dengan determinan. Jadi kita mencari determinannya adalah hasil ketika ini ya semua udah dinolkan sehingga terbentuknya segitiga atas. Nah, diagonalnya inilah kita kalikan, maka hasilnya jadi itulah hasil dari determinannya. Nah, untuk membuat segitiga atas atau segitiga bawah, kita perhatikan kan kita membuat 0-0-nya ini ya, membuat yang bawahnya ini menjadi 0 itu ketika segitiga atas. Nah, ketika segitiga bawah gitu kan, maka yang atasnya ini yang kita buat menjadi bernilai 0 semua. Nah, saya coba segitiga bawah. Jadi perhatikan, ketika segitiga bawah yang kita mau nolkan ini kan ada baris, ini kan baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, baris kedua, ketiga, keempat mau kita buat 0, maka paduannya adalah pada baris pertama.
Dah. Nah, kemudian kalau kita mau buat 0 yang di sini, ini baris ketiga dan keempat kita buat 0, maka panduannya adalah baris kedua. Nah, ketika baris keempat ini yang kita mau buat 0, maka panduannya adalah baris ketiga di atasnya. Jadi perhatikan yang di atasnya. Ketika ini semua mau dibuat 0, perhatikan yang paling atasnya. Ini mau buat 0, perhatikan yang di atasnya, dan ini kita mau buat 0, maka perhatikan yang di atasnya ini juga. Oke ya. Nah, jadi ini kan pada kolom pertama ya. Kolom pertama yang baris pertama ini baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama, dan baris keempat kolom pertama ini mau kita buat jadi 0. Maka panduannya pada baris pertama kolom pertama. Jadi saya buat panduannya B2-nya mau kita buat jadi 0 ya. Nah, B3 dan B4. Nah, kita lihat di sini. B2 itu kan 1. B1-nya itu 2. Kita panduannya ke B1. Supaya dia jadi 0, maka B2 tadi itu kita kurangkan dengan setengah dari B1. Ya, jadi kalau misalnya B2-nya 1, kita kurangkan setengah kali 2 kan 1. 1 kurang 1, 0. Nah, berarti bisa berlaku pada rumus yang ini. Kemudian B3 ya. B3 ini kan 2. Yang atas 2. Berarti tinggal kita kurangkan aja. B3 kurang B1. Kemudian B4. B4 1. 1 dengan 2 sama seperti kayak B2 yang di atas. Maka dia jadi B4. Kita kurang dengan setengah dari B1. Nah, ini hasilnya bisa kita buat. B1-nya tetap karena kita nggak mengubahnya. Oke, nah baris kedua ini kan dia jadi 0 tadi. Maka kita lihat nih, ini kan 0. Baris kedua 0 dikurang setengah kali 1. 0 kurang setengah kali 1 kan setengah. 0 kurang setengah sama dengan 0 kurang setengah sama dengan setengah. Min setengah ya. Nah, kemudian terlalu rapat. Ini tadi 3, ini 1. Saya renggangi ya. Nah, kemudian ini 2 kan, 2 dikurang 3/2. 2 dikurang 1/2, berarti tinggal setengah, minus setengah. 2 dikurang 1/2 berarti setengah ya. Nah, sekarang ini 5 dikurang setengah berarti 4/2. 4/2 itu sama dengan 9/2. Nah, sekarang yang B3 dikurang B1, mudah ya. 2 kurang 2 sama dengan 0. Oke, sekarang ini 1 kurang 1 juga 0. Wah, ini langsung 0 ya. Nah, 1 kurang 3 itu sama dengan minus 2. Dan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sekarang baris keempat. Baris keempat dikurang setengah baris pertama. Sama seperti baris kedua tadi ya. 1 dikurang 2 kali setengah. 1 kurang 1, 0. Sekarang ini 3 dikurang setengah berarti 2/2. 2/2 itu sama dengan 5/2. Oke, nah sekarang 0 dikurang 3/2 berarti minus 3/2. Sekarang 2 dikurang 1 kali setengah ya, berarti 2 kurang setengah 1/2 berarti 3/2. Nah, ini lihat, kita membuat 0 yang baris ketiga dan baris keempat. Panduannya adalah baris kedua. Cuman karena ini baris ketiga dan 0, jadi kita nggak perlu ganggu. Sekarang kita ganggu baris yang keempat. Maka baris yang keempat, tuh bentuknya 5/2. Kita pada bentuk si min setengah ya. Ini pada baris kedua. Kita panduannya pada baris kedua. Baris keempat 5/2. Ini min 1/2. Supaya dia jadi 0, maka ini kita kalikan 5. Baris kedua kita kalikan 5. Jadi 5 kurang 5 kan 0 ya. Maka dia baris keempat, ini karena negatif, jadi kini tambah 5 baris kedua. Maka hasilnya yang lain kita biarkan tetap ya. Berarti ini 2 1 3 1 0 min setengah 9/2, 0 min 2. Nah, baris keempat yang
kita ubah, karena di sini baris keempat aja yang diminta diubah. Nah, ini 0 tambah 5 kali 0, 0. Tetap 0. Nah, ini 5/2 kan, ditambah min 5/2 berarti 0. Sekarang ini min 3/2 ditambah 5/2 berarti min 3 tambah 5, 2. 2/2 sama dengan 1. Nah, sekarang ini 3/2 ditambah 5 kali 9, 45. 45/2. 3 ditambah 45 sama dengan 48. Nah, 48 dibagi 2 itu akan sama dengan 24 ya. 24. Oke. Nih saya tutup. Oke, sekarang berarti tinggal yang ini. Baris keempat panduannya pada baris ketiga. Nah, baris keempat ini kan 1, baris ketiga ini min 2. Supaya dia jadi 0, maka baris keempat itu sama dengan baris keempat ditambah, karena negatif ya, maka ditambah setengah baris ketiga. Maka bisa kita buat yang lainnya tetap, kita akan mengubahnya hanya pada baris keempat. 0 min setengah 9/2, 0 0 min 2 2. Maka ini kita lihat baris keempatnya 0, tetap 0 ya, 0 0. Nah, ini 1 ditambah min 2 kali setengah berarti min 1. 1 tambah min 1 sama dengan 0. Kemudian nih 24 ditambah 2 kali setengah berarti 1 ya. 24 tambah 1 25. Oke, nah semuanya sudah 0. Yang bagian bawah sini sudah menjadi 0, ya kan? Dia udah membentuk segitiga atas ya. Maka kita hubungkan. Nah, ini kita kalikan pada diagonalnya. Ups. Ya, maka dia menjadi determinannya sama dengan 2 dikali min setengah dikali min 2 dikali 25. Nah, ini kita bisa nyoret. Berarti 2 dikali 25 sama dengan 50. Nah, ini sama dengan yang pakai kofaktor ya, 50 juga. Jadi terserah kita mau menggunakan kofaktor atau operasi baris elementer. Tergantung menurut kita mana yang lebih mudah. Oke, materinya sampai di sini saja. Saya harap semua bisa mengerti dan bisa memahami dari isi materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.